Saya izin beberapa hal. Bagian pertama, persidangan tadi menggambarkan apa? Satu, teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi. Karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting. Karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan di jagat labirin publik di Indonesia pasca pencoblosan. Mari kita konfirmasi. Saya berterima kasih dengan ahli-ahli yang datang. Walaupun tadi dua adalah orang yang menjadi bagian dari KPU. Dan yang satu kemudian mengatakan, gini, untuk apa Sirekap? Kalau betul Sirekap tidak diperlukan sesuai dengan keahlian yang pertama, maka kita harus laporkan ini. Karena untuk apa ada program Sirekap dibuat dengan duit yang miliaran rupiah itu, kalau oleh ahli nomor satu itu dianggap untuk apa Sirekap ini? Kita diskusikan. Dia bilang itu kayak pepesan kosong. Dan itu mengerikan. Mari bacaan saya mengenai Sirekap itu dibangun agak berbeda dengan situng karena dia dipakai sebagai instrumen untuk mengontrol rekapitulasi hasil melalui manual. Jadi itu instrumen yang sangat penting sekali. Bahwa prosesnya yang nomor dua, ahli nomor dua itu malah lebih wise, saksi ya. Ketika ditanyakan, apakah Anda yakin seluruh sistem yang dibangun itu tidak punya masalah? Dia mengatakan dia tidak yakin. Pertanyaan kedua kan diajukan, apakah sudah dilakukan audit IT? Dia mengatakan sudah dilakukan. Saya minta mana bukti dan mengkonfirmasi bahwa telah dilakukan audit IT. Hasilnya seperti apa? Jadi kalau kemarin ngomongnya forensik, kalau sekarang ngomongnya IT. Misalnya apa perlu audit IT? Pretest, brutal test. Untuk mengetahui, kemarin kan ada 800.000 tuh. Tadi teman-teman dengar kan, dengan hanya 800 sampai 8.000 saja, itu masalah sistemnya. Apalagi dengan 800.000, semuanya jadi satu. Itu pasti bermasalah itu. Nah, itu pertanyaannya. Sistem itu harusnya handal, tapi dengan segala hormat. Yang paling menarik lagi, sekarang sudah ketahuan, metadata yang selalu lama ini dipersoalkan, itu ternyata disimpan di signature. Oke, tapi pertanyaan lebih lanjutnya, di image signature itu ternyata itu masih bisa diubah. Kalau di image signature itu bisa diubah, berarti hasil bisa diubah. Jadi pertanyaan dasarnya, originalitas hasil itu menjadi pertanyaan. Yang kita uji ini ketika direkap itu, sebenarnya yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tadi misalnya pertanyaan yang gini, oke, selama ini orang ribut angka. Bagaimana kalau di hasil itu tanda tangannya beda atau tanda tangannya seragam semua, tarikannya sama semua? Ini hasil yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ini bukan soal angka loh. Angka itu nggak akan ada gunanya kalau tidak divalidasi oleh tanda tangan.
Dan si rekap itu tak mampu mengenali itu ini yang oke punya atau tidak, nggak ada. Apalagi bukan hanya di satu, halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu bisa beda. Terus gimana mengkonfirmasinya? Nggak ada. Jadi saya ingin mengatakan terima kasih kepada teman-teman yang membantu si rekap, ada progres, memang harus diperbaiki dan ada potensi yang banyak sekali yang sebenarnya itu kalau dalam istilah ini kita menemukan mens rea di situ yang potensial menjadi penyebab untuk kita dorong karena potensi fraudnya ada di situ. Nah ini nanti kita serahkan kepada hakim. Nah yang lebih penting dari itu adalah teman-teman sidang tadi mencoba menegakkan marwah dan kehormatan. Karena ada orang yang tak pantas menjadi lawyer dan merusak kehormatan lawyer lainnya di tim itu. Kasihan. Kolega saya melakukan itu. Walaupun itu di tim yang lainnya. Mudah-mudahan Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.